dapat terjadi atas hidup kami tanpa seizin Engkau, Yesus Tuhan. Sungguh Engkau campur tangan atas hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi naikkan ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan berikan atas hidup kita semua. Mari lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk hal yang baik maupun hal yang tidak baik yang mungkin Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, Tuhan, tidak akan melunturkan iman kami bahwa kami tetap percaya Tuhan turut campur tangan atas hidup kami, Tuhan. Sungguh kami sangat yakin dan percaya, Yesus, bahkan sehelai rambut kami yang jatuh pun Engkau mengetahui. Tidak ada satupun kejadian yang luput dari perhatian-Mu, Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih-Mu, Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu atas hidup kami. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan penuh ucapan syukur, mari katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu, ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan-Mu. Takkan usai kasih sayang-Mu, takkan usai kasih setia-Mu. Jemaat Tuhan, lebih lagi katakan, ku sadar semua karena cinta-Mu, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku akui semua karena berkat-Mu. Tak mungkin semua tanpa campur tangan. Campur tangan-Mu atas hidup kami, Tuhan Yesus. Takkan usai kasih sayang, takkan usai kasih setia-Mu, Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak terima pujian yang terbaik dari umatnya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Jadi jemaat Tuhan saja, nyanyikan lagu dari awal dengan penuh sukacita. Katakan, angkatkan suaramu. Amin. Puji dan seru nama Yesus. Dengan iman katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kakimu, menarilah dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, sebab Dia sanggup. Katakan, sekarang lebih lagi katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih lagi semangat buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi Tuhan, karena kasih-Nya datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Masih kuat muji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Masih kuat muji Tuhan? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau lebih lagi besarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib Bapak Ibu Saudara. Mari lebih lagi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada
besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia Tuhan. Tiada terkira Yesus. Katakan Tuhan yang ajaib. Oh Tuhan yang kuasa. Masih lebih lagi semangat, katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Dengan penuh iman katakan, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak kami percaya Yesus, pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini senantiasa hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan lebih lagi ini kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang terus akan meneguhkan iman percaya kami akan Engkau Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang baik, Allah yang akan selalu menolong dan menghibur setiap kami. Terima kasih di siang ini kami diberikan kekuatan untuk bersekutu dengan saudara kami yang seiman. Tuhan, terima kasih, dan saatnya kami mau mendengar akan firman-Mu, firman Tuhan yang mengubahkan, firman Tuhan yang menguatkan. Urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Nah, saya bersyukur siang ini saya diberikan kesempatan untuk melayani dari pagi, dan ini yang kedua. Terima kasih Pak Gembala, Pak Iwan ya. Luar biasa, aku melihat, aku merasakan kehangatan kasih Allah di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang besar di tempat ini, dan saya percaya tempat ini akan Tuhan pakai semakin hari semakin besar. Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa untuk tempat ini. Saya tahu persis bahwa Tuhan selalu bekerja sebagaimana yang Dia telah firmankan. Jika di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik orang-orang datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Dia. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya melihat pelayanan dari gereja ini, dari muncul ya Pak, sampai tempat ini, itu saya melihat kasih Allah, pertolongan Tuhan ya, itu luar biasa. Saya boleh tadi Pak Iwan sudah bercerita bagaimana Tuhan nolong, bagaimana Tuhan lawan, Tuhan memberkati jemaat yang di sini. Wah, luar biasa. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu karena saya melihat ada seorang yang begitu tulus bersama dengan tim melayani dengan hati, dan saat ini Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan coba kita sharing bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya siang ini kita akan lebih panjang ya Pak. Tadi saya harus bekerja-kerja dengan waktu ya. Bentar-bentar di belakang udah saya kasih begini kan. Nah, sekarang kita bebas, kita bisa pulang jam 2 siang. Haleluya, ya kan? Bapak Ibu siap? Siap. Saya nggak siap saudara ya. Ya. Yohanes 2, kita lihat. Perikopnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat satu perikop bacaan Yohanes 2 ini, ya ini merupakan satu kisah cerita di mana ada satu perkawinan pesta di Kana, ya kan? Kita tahu saudara kasih Tuhan, saya mau bilang bahwa ini boleh merupakan cerminan ya atas kita. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang hadir ya itu pasti punya keluarga, betul ya. Dan ini sangat-sangat nuansanya itu adalah keluarga. Nah, kita lihat bagaimana saya mau bilang bahwa keluarga ini rentan dengan persoalan. Keluarga ini rentan pergumulan dan masalah. Ya, di sini menggambarkan keluarga yang baru mau pesta aja sudah ada persoalan, yaitu kekurangan anggur. Nah, ini kan cermin atas setiap kehidupan kita. So kasih Tuhan, saya percaya setiap kali kita berkeluarga, pasti kita menginginkan yang namanya hidup itu bahagia, betul? Damai sejahtera itu biarlah ada dalam keluarga, betul ya? Diberkati Tuhan, sukses selalu, betul kan? Rekening selalu penuh, betul? Kan itu kan doa kita dan keinginan kita. Nah, tetapi kita lihat bahwa faktanya justru seringkali itu terbalik. Di dalam keluarga yang kita bangun, yang kita jalani sampai hari ini, justru kadang-kadang persoalan, konflik, masalah, ya dari ekonomi dan sebagainya macam hal yang kita alami. Sepertinya tidak seperti yang kita inginkan. Nah, saya percaya mari kita mau belajar pada siang ini. Kita mau lihat bagaimana Tuhan menolong keluarga. Bagaimana Tuhan menolong setiap hidup kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak anti masalah. Tuhan tidak anti persoalan. Ya, Tuhan nggak anti pergumulan. Tuhan berkata, marilah engkau yang datang, yang lesu, letih, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini janji Tuhan. Nah, ayo kita mau belajar apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat kisah perkawinan di Kana. Nah, sekasih Tuhan, saya percaya kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, sekasih Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita lihat cerita ini, saya mau tafsirkan bahwa Yesus dan ibu Yesus itu merupakan kerabat. Ini ada pesta keluarga. Betul ya? Ibu Yesus dari awal sudah ada di situ, sudah terlibat aktif ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini adalah kerabat. Ini saya mau bilang kerabatnya Tuhan Yesus, kerabatnya ibu Yesus karena dia sudah terlibat. Nah, yang kedua di ayat yang pertama mengatakan kalau menurut tradisi orang Yahudi waktu itu, kalau orang pesta itu biasanya 7 hari. Makanya di ayat pertama katakan pada hari yang ketiga, artinya ada 4 hari kemudian, ya pesta sedang berlangsung. Nah, ini mencerminkan bahwa durasi perkawinan pada waktu itu bisa digambarkan dengan durasi perkawinan kita. 7 hari itu berbicara waktu. Nah, sekarang saya kasih Tuhan, sekarang perkawinan yang kita jalani sudah berapa lama? Mungkin ada Bapak Ibu yang masih pasangan muda, ya, masih di bawah 5 tahun, atau yang 10, apa yang 20, ya. Kalau kami sudah 32 tahun berkeluarga. Ya kan? Asam manis kita lalui bersama-sama. Suka tidak suka kita jalani bersama-sama. Amin. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan itu berbicara tentang durasi, waktu yang kita jalanin. Ya. Saudara kasih Tuhan ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya itu diundang juga ke perkawinan itu. Ini menggambarkan pada waktu kita berkeluarga, siapa yang kita undang?
Undanglah Yesus itu berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Artinya apa? Kita mau melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan undang masalah, saudara. Masalah saya percaya nggak usah diundang. Dia akan datang sendiri, betul ya? Iya kan? Tiba-tiba ada masalah aja gitu. Nah, nggak usah diundang. Dia akan datang sendiri, saudara. Nah, so kasih Tuhan, saya mau bilang, orang yang mengundang Tuhan berdaulat atas hidupnya akan kelihatan dia punya respect. Yang pertama, rasa hormat. Yang kedua, ya, kalau kita namanya ngundang tamu, ya, apalagi tamu besar, ya, nggak usah lah presiden ngundang wali kota aja mau datang, saudara siap-siap nggak? Siap-siap, rumahnya nggak boleh kotor, nggak boleh berantakan, betul ya? Nah, itu rumah, kita harus bersih. Ini rumahnya Tuhan, betul ya? Nah, respect ya itu yaitu tidak ribut. Kalau kita ngundang tamu datang pas saudara, kita sama pasang kita ribut, cakar-cakaran, ya, tuding-tudingan, kan tidak, betul ya? Nah, saudara kasih Tuhan, kita selalu berusaha ingin menyenangkan tamu yang kita undang. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita yang berkata, aku mau mengundang Tuhan itu berdaulat atas keluarga kita jaga ini. Hormat. Betul ya? Jaga hati kita, hidup kita ini supaya benar, bersih. Betul ya? Perkataan-perkataan yang tidak baik, saudara jangan diulang-ulang, jangan diperkatakan lagi. Keluarkanlah perkataan penuh berkat, terutama buat anak, buat pasanganmu. Amin? Iya, jangan keluar kata-kata sumpah serapah. Nah, saudara bagaimana? Ributkah? Saudara, maaf. Seringkali saya menemukan kita di dalam Tuhan, ya, ibadah rajin, bahkan pelayanan, tapi keluarganya ribut. Saudara, aku mau bilang, dia nggak hormat tamu agung yang dia undang dalam hidupnya. Ayo kita saudara, kalau ini masih ada, kita berubah pulang dari tempat ini. Amin. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan Tuhan, biar Tuhan menemukan perkenanannya atas keluarga yang kita bangun. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, saya selalu berkata kalau kita di dalam pembekatan nikah kepada pasangan muda, saudara bangun kasih. Ya. Bangun kasih, jangan bangun rasa tega. Banyak anak Tuhan hari-hari ini yang aku rasakan, mereka itu punya rasa tega atas pasangannya. Yang dia bangun bukan kasih. Yang sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Saudara kasih Tuhan, ayo kita cross check masing-masing. Nah, ada satu kata ya dari pendeta besar yang diurapi Tuhan, yaitu Billy Graham berkata, ketika Tuhan dan firman-Nya tidak lagi menjadi dasar rumah tangga, keluarga akan mudah kehilangan arah. Saya ulangi. Ketika Tuhan dan firman-Nya tidak lagi menjadi dasar rumah tangga, keluarga akan mudah kehilangan arah. Udah seperti kapal tanpa kompas. Mau diombang-ambingkan, tidak ada arah. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca itu boleh menjadi arah hidup kita. Tertuju kepada kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Katakan amin, saudara. Jadikan Tuhan dan firman-Nya menjadi dasar. Bukankah Tuhan berkata, kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Itu dasar. Kalau kita udah mulai melenceng, ayo kembali ke fokus. Kita mulai melenceng, kembali ke fokus. Amin. Karena Tuhan berkata, janganlah engkau ke kiri atau ke kanan. Artinya kita tetap pada fokusnya kita kepada Tuhan. Orang yang melenceng itu pada dasarnya itu tidak terasa. Saya kasih sedikit ilustrasi begini.
kita ini seperti ada di sini. Kalau orang yang melenceng, awalnya itu nggak terasa jauh dengan koordinat. Ini masih di sini, dekat. Ya, tetapi kalau dia dengan berjalannya waktu tetap melenceng, lama-lama jauh nggak? Kalau ditarik makin jauh saudara, itu nggak tahu kemana-mana saudara. Keluar dari koordinatnya Tuhan. Itu artinya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, jangan engkau berpaling ke kiri atau ke kanan. Fokus sama firman Tuhan. Amin. Nah, sekasih Tuhan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, saya gini, dapat buahnya begini, anugerah selalu lewat seseorang. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, bersukacitalah kalau kita punya keluarga rohani di sini. Kalau pada waktu engkau punya masalah, punya persoalan, saudara, ayo carilah orang yang bisa membawa engkau yang dekat sama Tuhan. Amin. Iya, supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan atas hidup kita. Nah, saudara, tetapi saya sering temukan banyak orang datang kepada hamba Tuhan, ya kepada kita, mereka hanya minta konfirmasi, mengiyain apa yang mereka putuskan. Padahal itu tidak sejalan apa yang Tuhan inginkan. Sorry, bukan tipe ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita datang kepada gembala, kepada ibu gembala, kepada siapapun yang Tuhan suruh saudara, kita dengar, kita lakukan apa yang diarahin. Saudara kasih Tuhan, kita lihat. Pada waktu mereka punya masalah, dia datang sama Ibu Yesus. Yang Yesus datang kepada Tuhan. Carilah orang yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Saya ada seorang sahabat saudara. Saudara dekat, kakak saudara, sahabat dekat. Pada waktu ada masalah pergumulan, dia enggak datang kepada orang yang tepat. Dia enggak datang untuk kita supaya semakin dekat dan mengerti kehendak Tuhan. Dia datang ya terpengaruh oleh suhu. Tahu suhu? Suhu tahu ya? Kalau di kampung kita ini, kita di Kalimantan itu pekong lah gitu kira-kira ya. Nah, datang akhirnya dia memakai semua atribut-atributnya ya. Ini dibakar, diminum, ini dibakar, dimandiin ya. Itu sesuatu yang lama yang telah kita perbuat dulu. Waktu kita belum bertobat ya. Mungkin Bapak Ibu yang itu pernah lakukan hal yang sama. Setelah kita sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, itu kita tinggalkan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, sahabatku ini semakin hari semakin ya perbuatan interaksinya, keputusannya semakin keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bilang, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak bisa, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Termasuk diri kita sendiri. Kita kan manusia. Amin. Jaga ini. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, segala emosional, kedagingan kita keluar. Rasa teganya muncul, saudara. Nah, saya kasih Tuhan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya mau bilang tadi, Tuhan di dalam keberadaannya, dia selalu ingin menolong saudara dan saya. Itulah dasar kasihnya yang besar. Amin. Dia tidak ingin kita ini mengalami kesulitan dan kesusahan yang terus yang berkepanjangan. Saya bilang di dalam habit hatinya Tuhan, dia selalu ingin menolong dan melepaskan kita dari masalah. Saudara ini menceritakan, waktunya belum tiba, mau apakah? Tetapi kita lihat, apakah lalu Yesus nolak? Yesus diam? Waktuku belum tiba untuk menyatakan kuasaku. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan mulai pelayanan, yaitu pada waktu dia dibaptis di Sungai Yordan.
keluar. Disitulah dimulai pelayanan. Di sini belum, makanya waktuku belum tiba. Sosok Tuhan, waktuku belum tiba saja, Tuhan tetap ingin menolong saudara. Saya percaya hal yang sama, Tuhan tetap ingin menolong saudara. Amin. Nah, kasih Tuhan, gini, kalau kita berbicara pesta perkawinan ya, saya mau bilang itu adalah persiapan. Betul ya? Saya percaya tanpa persiapan nggak mungkin saudara. Tiba-tiba ketemu, wah ini cewek cantik nih. Ya kan? Mau nggak kamu kawin dengan saya? Ada ketemu yang begitu? Kan enggak dong ya. Pasti kita doain dulu ya kan. PDKT, betul nggak? Semua dipersiapkan ya kan. Saya ingat waktu-waktu saya mau ini ya kan. Ini aku lihat, kita lihat wah ini cantik, betul. Cari yang baik, betul nggak? Kebetulan waktu itu yang tercantik, yang terbaik jatuh pada sekarang jadi istri saya, gitu ya. Itu kan, saya datang, ya kan, saya doa, saya nggak bilang mau nggak jadi istri saya, kan enggak, betul ya. Nah, semua perlu satu persiapan, perencanaan, amin. Nah, inilah hidup kita. Nah, tadi aku singgung, kita hidup tidak hanya itu tentang berbicara kita hidup di bumi dan di dunia ini. Tetapi kita juga harus siap dan punya perencanaan bahwa kelak kita akan kembali ke sorga. Yang percaya katakan amin. Pak, saya nggak maunya di sini aja, betah. Ya, saya kasih satu contoh gini. Ada satu cerita, ada seorang TKW, ya kan? Pada waktu dia ngobrol sama temannya, ternyata temannya sudah punya rumah di kampung. Ya, dia belum. Akhirnya dia timbul keinginan. Kenapa? Karena dia tahu suatu hari kelak dia akan pasti pulang ke negara Indonesia. Karena negara yang dia bekerja hari ini bukan negara dia. Ya, suatu hari kelak visanya, kontraknya akan habis. Suka tidak suka, dia harus pulang. Maka dia mulai mempersiapkan diri. Dia kerja lebih rajin, dia mulai menghemat, dia mulai menabung. Kenapa? Karena dia suatu hari kelak, pada waktu dia sudah selesai bekerja, dia pulang kampung, dia punya rumah yang bagus. Saudara. Terima kasih Tuhan, saya mau bilang kita juga harus punya sikap yang sama. Suatu hari kelak kita juga pasti pulang. Amin. TKW tidak bisa berkata, aku betah di situ kok, aku nggak mau pulang. Nggak bisa, harus pulang. Ya. Tadi pagi saya singgung, dalam 1 bulan saja saudara, saya melayani pelayanan kedukaan itu sampai 4-5 orang itu pelayan-pelayan Tuhan. Siapa yang tahu? Nah, masalahnya kita ini selama kita dikasih waktu, kita mempersiapkan diri enggak? Untuk hari esok, hari yang kekal, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Kenapa Tuhan bilang, warga negara kita bukan di bumi. Barang siapa dalam Kristus Yesus, warga negara kita adalah sorga. Kepastian, kebahagiaan saudara. Nah ini yang harus kita persiapkan. Iman pengharapan kita jangan pernah gugur oleh karena persoalan hidup ini. Amin. Nah, ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, saya kasih Tuhan, kalau tadi saudara lihat di ayat yang ke-5, Ibu Yesus berkata, apa yang diperintahkannya, kita dibilang turut aja, lakukan. Ya, di situ di ayat ke-6 berkatakan, Tuhan berkata, isilah tempayan-tempayan dengan air. Artinya apa? Tuhan menolong selalu memakai apa yang ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah memakai apa yang tidak ada pada kita.
Kenapa? Karena Tuhan Allah yang tak terbatas. Allah yang tidak ada mustahil. Saya kasih pembandingan. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7, ya, saudara baca nanti. Itu menceritakan ada seorang janda para nabi yang terlilit utang. Nanti ada rentenir datang untuk mengambil kedua anaknya, ya, sebagai jaminan untuk dikerjakan sebagai budak. Maka janda ini datang kepada Nabi Elisha dan menceritakan, dia datang, ceritakan. Saudara, apa masalahmu? Cerita sama Tuhan. Cerita sama mentormu. Ya, untuk mengalami Tuhan. Nah, pada waktu dia datang bercerita sama Elisa, Elisa tuh gambaran dari Tuhan. Dia berkata, apa yang ada padamu? Elisa nggak bertanya, apa yang nggak kita punya? Ya, ditanya apa yang ada padamu? Jawab janda ini, dia berkata, kami nggak punya apa-apa lagi kecuali buli-buli yang berisi minyak, itu pun nggak banyak. Apa perintah Tuhan? Pergi, ya, minta bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit yang banyak. Kenapa yang banyak? Karena Tuhan ingin memberkati, ingin Tuhan memulihkan itu dengan maksimal. Tuhan ingin memulihkan, menyelesaikan masalahnya itu dengan tuntas, enggak setengah-tengah. Saya mau bilang pada siang ini, Tuhan ingin menolong saudara dengan tuntas. Tidak setengah-tengah. Kenapa? Karena Tuhan selalu bekerja dengan maksimal. Katakan amin. Ya, Tuhan bekerja itu dengan maksimal, dengan apa yang ada. Mungkin hari ini saya nggak tahu masalah saudara, nggak tahu pergumulan saudara, ya, keinginan doa saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan memakai apa yang ada padamu. Mungkin hari ini engkau hanya sebagai pekerja, engkau hanya karyawan, engkau punya usaha yang kecil-kecilan, apapun bentuknya, saudara serahkan sama Tuhan. Saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Suka tidak suka. Senang tidak senang. Kalau itu perintah, saudara lakukan. Sebagaimana pesan Ibu Yesus kepada pelayan, apa saja yang Dia perintahkan, lakukan. Saudara, maaf, kadang-kadang kita sering suka konfirmasi, benar nggak ya? Benar nggak ya? Kenapa konfirmasi? Kita ingin mencari firman perintah yang cocok. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat. Satu buyung itu berisi sekitar itu 100 liter air. Dikatakan di situ ada 6 tempayan yang berisi 2-3 buyung. Berarti berapa banyak? Begitu banyak harus diisi. Kenapa harus banyak? Tadi soal kembali awal. Pesta orang Yahudi itu 7 hari. Ini baru hari yang ketiga. Mereka sudah kehabisan anggur. Artinya membutuhkan anggur yang super banyak. Enggak mungkin hanya pakai sebotol 2 botol. Enggak mungkin hanya pakai serigen 2 drigen. Ya, membutuhkan anggur yang banyak. Orang Yahudi itu anggur itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat sakral. Sangat-sangat penting. Enggak boleh kalau pesta enggak ada anggur. Nah, mereka kehilangan kesulitan yang namanya bahan pokok. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Ya, kenapa harus begitu banyak? Karena Dia ingin memberkati, Dia ingin memulihkan itu secara tuntas. Katakan tuntas, ya, maksimal. Nah, setelah kasih Tuhan, di ayat ke-7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Soal kasih Tuhan, saya dapatnya gini. Seringkali perintah Tuhan itu nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Seringkali perintah Tuhan itu tidak sesuai apa yang kita mau. Mereka ini butuhnya anggur, bukan air. Pelayan pun tahu bahwa mereka punya masalah kekurangan anggur. Tapi datang perintah Tuhan apa? Isilah air. Saya mau bilang ketaatan itu boleh menjadi awal terjadinya mujizat. Ketaatan saudara, perintah Tuhan tidak perlu dianalisa pakai pikiran kita. Masuk akal atau tidak? Saya mau bilang bahwa firman Tuhan, perintah Tuhan seringkali tidak masuk akal. Kenapa? Karena dia Tuhan. Kita nggak bisa menyelami apa yang Tuhan pikirkan. Kita nggak bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Amin. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan itu pasti yang terbaik atas hidup kita. Dan memang perintah Tuhan itu seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Pada waktu kita disusahin orang, yang timbul penat dari hati kita apa? Supaya orang itu lebih susah daripada kita. Betul? Itu kedagingan kita. Pada waktu kita dikhianati oleh partner kita, kita juga ingin dia mengalami kesulitan yang lebih buruk. Itu kedagingan kita. Kalau kita disakiti, kita ingin dia juga merasa kesakitan yang lebih. Itu kedagingan kita. Tapi apa perintah Tuhan? Ampuni mereka. Maafin mereka. Bisa saudara dengan daging. Enggak bisa, sulit. Makanya seringkali banyak jemaat Tuhan udah begitu bertahun-tahun puluhan tahun berjemaat. Tapi dia tetap menyimpan akar pahit. Dia menyimpan rasa dendam. Dia selalu berkata, udah terlalu sakit Pak Pendeta. Aku gak bisa mengampuni dia. Karena dia terlalu menyakitin hatiku. Saudara, kita gak punya hak untuk itu. Bagian kita, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang, lepaskan. Saudara kasih Tuhan, di sorga tidak ada sampah. Yang percaya katakan amin. Ya, di sorga itu bersih. Tidak ada sampah. Tidak ada kotoran. Jangan nanti kita pulang ke sorga sambil membawa sampah. Sampah kepahitan, sakit hati. Nggak bisa mengampuni. Tidak bisa masuk sorga. Karena apa? Karena itu nggak ada tempatnya. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni, lepaskan pengampunan. Supaya apa? Pada waktu kita kembali ke sorga, saudara, kita ini layak. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Aku tahu kita disakiti itu nggak enak. Kita dikhianati itu tidak enak. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita taatin aja apa yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan mengembalikan lebih daripada yang engkau inginkan. Katakan amin. Efesus 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Sabar. Selama hari ini kita menjadi orang yang sabar atau tidak? Apakah kita sedikit-sedikit emosi? Sedikit-sedikit emosi kok cuma sedikit gitu kan?
Orang yang lemah lembut bukan orang yang kasar. Apa lihat-lihat? Kayak preman pasar, saudara. Semakin hari kita semakin diperbaharui menjadi orang yang lemah lembut, senyum. Murah senyum, saudara, ya. Supaya ini nggak keriput. Asal jangan suka senyum sendiri, ya. Jangan hepeng banyak baru senyum. Diberkati baru senyum, ya. Itu nggak usah di gereja, di luar juga banyak. Amin. Sukacita Tuhan nggak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Makanya Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah. Artinya mengucap syukur bukan saat kita diberkati semuanya baik, keluarga baik. Tetapi di saat ada yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur karena Allah tetap baik. Saudara, tepuk tangan sama Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Sekasih Tuhan, saya mau bilang bahwa ketaatan itu teruji. Melakukan perintah Tuhan seringkali kita diperhadapkan dengan adanya resiko. Saudara lihat, saudara renungkan baik-baik. Yesus berkata, cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Di ayat ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air, masih air. Artinya bawalah air ini kepada pemimpin pesta. Saudara berisiko enggak? Ya, pelayan ini saudara, kalau dia enggak taat, kalau dia pakai logika, dia enggak mau. Berisiko besar. Ini pesta 7 hari, artinya ini orang yang cukup terpandang. Ya, punya MC yang terkenal. Disuruh bawa air kepada pemimpin pesta. Yang dibutuhkan adalah anggur. Tapi lihat, yang dibawa itu masih bentuk air. Kalau itu langsung berubah anggur, puji Tuhan, aman. Kalau tetap air, bahaya enggak? Ini ngolok-ngolok ini pelayan. Ini macam-macam nih pelayan, mempermalukan ini. Dapat masalah besar. Saudara, bukankah perintah yang datang kepada kita sering mengandung resiko? Ya, kita udah sulit, ya uang udah nggak punya, suruh memberkati. Sering dapat perintah yang demikian? Ya, hepeng udah kosong, ya datang saudara minta tolong, saudara bergumur nggak? Tolong dia atau tolong dia sendiri? Seringkali kan kita bilang, nggak bisa, aku nggak punya apa-apa. Padahal itu dari Tuhan. Tuhan menguji ketaatan kita atas perintahnya. Amin. Pada waktu engkau dapat perintah yang nggak sesuai dengan keinginanmu, engkau uji saudara. Minta Tuhan tolong. Jangan lewatkan momentum itu, aku mau bilang. Jangan lewatkan momentum dan kesempatan itu. Artinya Tuhan ingin menolong saudara. Tuhan ingin melepaskan jerat ini saudara. Tapi kadang-kadang kita nggak mengerti. Di ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, sekasih Tuhan, mujizat terjadi itu punya durasi. Ya, punya durasi. Pada waktu pelayan ambil air
masih bentuk air. Dia berjalan. Saudara, saya mau bilang, mujizat kuasa Allah sudah mulai bekerja. Amin. Sudah mulai bekerja. Masih air, tapi kuasa Allah sudah bekerja. Sampai ke pemimpin pesta. Pada waktu sampai di pemimpin pesta, bentuknya masih air. Itu bukan berarti kuasa Tuhan tidak bekerja. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Kita harus punya ketahanan, iman dan pengharapan. Biarlah kuasa Allah bekerja sampai tuntas. Pada waktu sampai di bibir pemimpin pesta, air itu jadi berubah menjadi air, menjadi anggur. Amin. Ya. Saudara, pada waktu engkau melakukan perintah Tuhan, mungkin engkau tidak melihat langsung berubah. Besok juga belum berubah. Minggu depan juga belum berubah. Bulan depan juga belum berubah. Bahkan tahun yang akan datang belum berubah. Tapi jangan engkau berputus asa. Mana? Ya? Nggak perlu, saudara. Biarkan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan bekerja atas perintahnya. Bagian kita hanya lakukan dan taat. Biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya, saudara, biarlah firman Tuhan itu memampukan kita untuk mengerti. Tuhan selalu bekerja, itu selalu melewati ya apa yang kita minta. Sebagaimana Tuhan selakukan atas perkawinan di Kana, ya, tidak mempermalukan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, saya mau tegaskan pada siang ini, kalau itu dikatakan yang pertama, artinya ada yang mujizat kedua. Ada mujizat ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan doa saya siang ini, seterusnya adalah Bapak dan Ibu. Amin. Kita yang hadir di sini yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita yang hadir siang ini yang akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, amin. Saudara, saya percaya karena firman Tuhan ya dan amin. Jangan pernah kita kecewa sama Tuhan, kecewa banyak orang. Saudara, saudara kita lakukan aja ya menjadi bagian kita. Saya tutup dengan satu kesaksian kami, saudara. Nah, pada waktu kami masih tinggal di sebuah kontrakan petak, anak 2. Maka kami punya kerinduan, punya rumah. Kami nggak pernah berdoa ingin rumah yang mewah, rumah yang besar. Nggak berani. Kami cukup berdoa, Tuhan kami punya rumah aja udah puji Tuhan. Betul ya? Mari kita doa. Tetapi apa yang terjadi? Yang kami doakan itu bukan langsung datang, oh iya langsung terjadi. Enggak. Perintah Tuhan tiba-tiba ada saudara saya minta tolong. Dek, bisa nggak tolong saya mau beli tanah di kampung, mau bangun rumah. Saudara, yang butuh rumah saya. Tapi kami disuruh memberkati abang di kampung. Ya. Kita doa bersama. Kata istri, ya udah kalau memang dia lebih membutuhkan, kasih. Begitu mudahnya, begitu gampangnya. Ya kan? Puji Tuhan istri saya nggak ABCD. Ya kan? Karena kita tahu itu datang dari Tuhan. Dan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kembali. Begitu simpelnya pengertian kami akan janji Allah. Oke, kita berikan. Artinya tabungan kosong. Kita mulai nabung lagi. Doa kita belum kendur. Kita tetap berdoa, Tuhan kami ingin punya rumah. Enggak besar. Yang penting punya rumah. Tahun kedua, abang datang lagi.
Dek kemarin nggak jadi, sekarang mau pingin punya rumah di perumahan. Bisa nggak tolong? Kami masih di rumah petak. Bukankah perintah Tuhan selalu tidak sesuai apa yang kami inginkan? Kami bisa menolak, kami bisa protes. Kami bisa berkata tidak, karena kami harus punya rumah sendiri. Kami berdoa kembali. Dan Tuhan bilang, kasih. Ya udah, kasih lagi. Kosong lagi. Kami terus berdoa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tahun yang ketiga, tiba-tiba sahabat kami, Har, bisa nggak tolong kami untuk sekolah teologi ya? Seingat saya, dia punya keluarga, punya toko emas 2. Artinya mereka jauh lebih punya dibanding kami. Amin. Tapi kenapa dia datang kepada kita? Kami nurut lagi, saudara. Sakit, saudara. Lakukan firman Tuhan. Seringkali kita itu bertentangan dengan kedagingan, keinginan kita. Tetapi kalau kita mengerti, kita serahkan bahwa apa yang kita punya itu datang dari Tuhan, bukan milik kita. Amin. Jika Tuhan ingin memakai kita untuk memberkati siapapun, saudara, kalau itu memang dari Tuhan, serahkan. Sekalipun kita berkata, Tuhan kok begini? Kok enggak seperti yang aku doakan? Karena kadang Tuhan emang suka berdemikian. Bukan kata saya katakan. Orang yang nyakitin kita, Tuhan suka kita ampuni. Seringkali firman Tuhan tuh enggak memuaskan daging kita, tapi memuaskan hati Tuhan. Seringkali firman Tuhan datang kepada kita, bukan untuk kita, tapi untuk kuasanya dinyatakan. Amin. Saudara, hari ini saya boleh melihat, saya boleh menikmati, saya boleh menempati rumah yang bukan menjadi doa kami. Tempat yang bukan menjadi idaman kami. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan berikan apa yang tidak kami lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Pada waktu kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan nyatakan kebesarannya. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita bagi berdiri, saudara. Segala perkara dapat ku